Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang metode MODI atau Modified Distribution. Baiklah, kita masuk ke penjelasan apa itu metode MODI. Metode MODI atau Modified Distribution merupakan metode merubah alokasi untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Langkah-langkah metode MODI itu hampir sama dengan langkah-langkah pada metode stepping stone. Nah, yang pertama itu kita menyusun tabel alokasi terlebih dahulu. Lalu kita memperoleh solusi awal yang memenuhi syarat dapat menggunakan langkah awal NWC, Northwest Corner, Least Cost, Vogel Approximation Method atau FAM. Nah, lalu yang ketiga penyelesaian dengan metode MODI. Nah, di sini kita pertama, nilai baris pertama selalu diberi nilai 0. Jadi pada baris pertama itu selalu diberi nilai 0. Nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan oleh persamaan RI tambah KJ sama dengan CIJ, di mana R itu adalah row atau baris, K itu kolom, CIJ itu biaya yang terjadi di jalur tersebut. Lalu, yang B, menghitung indeks perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong, di mana rumus untuk indeks perbaikan yaitu CIJ dikurang RJ dikurang KJ, di mana CIJ tadi adalah biaya yang terjadi di jalur tersebut, R adalah row atau baris, dan K adalah kolom. Yang C memilih titik tolak perubahan, di mana kotak yang mempunyai indeks perbaikan negatif dengan angka terbesar merupakan titik tolak perubahan. Jadi, kita melihat pada kotak tersebut yang mana mempunyai nilai negatif dengan angka paling besar itu merupakan titik tolak perubahan. Dan bila diberi alokasi akan mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif, berarti pengisian akan menyebabkan biaya kenaikan atau perhitungannya seperti metode stepping stone sebelumnya. Terus, memperbaiki alokasi. Yang D, mengulangi langkah perbaikan di atas, mulai dari langkah A sampai langkah C, yaitu menentukan nilai baris dan kolom, menghitung indeks perbaikan, dan memilih titik tolak perubahan hingga diperoleh biaya terendah, yaitu bila sudah tidak ada lagi indeks yang negatif. Jadi, kalau misalnya kita masih menemukan nilai indeks yang negatif, maka kita perlu mengulang lagi langkah awal dari A sampai C, hingga kita tidak mendapatkan nilai negatif lagi dan kita memperoleh biaya terendah. Nah, itu tadi penjelasan tentang metode MODI dan langkah-langkah kita melakukan metode MODI. Baiklah, saya Agustini. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal penyelesaian metode MODI. Nah, diberikan soal suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berlokasi di 3 kota yang berbeda dengan kapasitas produksi per bulan sebagai berikut. Pabrik A di Jakarta 150 ton, pabrik B di Bekasi 175 ton, dan pabrik C di Tangerang 275 ton. Perusahaan ini juga mempunyai tempat pemasaran sebanyak 3 tempat atau disimpan dalam gudang terlebih dahulu. Hasil produksinya berlokasi di 3 kota yang berbeda dengan jumlah permintaan per bulannya sebagai berikut. Nah, gudang 1 ini terletak di Cirebon dengan jumlah permintaan 200 ton, gudang 2 di Bandung 100 ton, dan gudang 3 di Sukabumi 300 ton. Nah, diketahui biaya transportasi dari setiap pabrik ke setiap tempat pemasaran adalah sebagai berikut. Bisa diperhatikan, ini adalah biaya transportasi dari setiap pabrik ke setiap tempat pemasarannya. Nah, pertanyaannya ini, berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Bagaimanakah penyelesaiannya?
Untuk penyelesaiannya, yang pertama tentunya kita menyusun tabel alokasinya. Menyusun tabel alokasi berdasarkan soal yang diberikan. Di sini ada supply dan demand. Demand ini adalah jumlah permintaan dari tiap gudangnya, dan supply ini adalah kapasitas produksi dari pabriknya. Setelah menyusun tabel alokasi, kita memperoleh solusi awal yang memenuhi syarat langkah keduanya. Nah, untuk memperoleh solusi awal yang memenuhi syarat dapat menggunakan langkah awal NWC atau Northwest Corner, Least Cost atau Vogel Approximation Method atau FAM. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode biaya terendah atau least cost-nya. Sebelumnya, pada bagian pabriknya, kita misalkan Jakarta itu X, Bekasi itu Y, Tangerang itu Z, dan untuk gudangnya Cirebon A, Bandung B, Sukabumi C. Nah, list cost pengisiannya dari sel yang biaya pengirimannya terendah. Nah, sel biaya ini yang ada berada di kotak hitam. Bisa diperhatikan, sel yang biaya pengirimannya terendah itu berada di Tangerang ke Bandung, ZB, yaitu sama dengan 5. Nah, sel yang Tangerang Bandung ini, ZB ini harus diisi dengan kualitas sebanyak mungkin. Karena pabrik Z memproduksi sebanyak 275 ton dan gudangnya yang berada di Bandung atau B membutuhkan 100 ton, maka sel ini diisi sebanyak-banyaknya yaitu 100. Maka otomatis kapasitas gudang yang berada di bagian B ini terpenuhi, yaitu 100 ton, sehingga untuk kapasitas gudang di bagian Jakarta, Bandung atau XB, Bekasi, Bandung atau YB ini tidak dapat diisi lagi karena di bagian ZB ini sudah terpenuhi 100 sesuai yang dimintaknya. Lalu kita beralih lagi ke sel yang biaya pengirimannya terendah nomor 2, yaitu sel Jakarta Cirebon. XA sama dengan 6. Nah, gudang A ini membutuhkan 200 ton. Kapasitas produksinya di Jakarta, pabrik Jakarta ini, X ini memproduksi 150 ton. Maka XA dapat diisi sebanyak-banyaknya yaitu 150 ton. Karena XA udah kita isi 150 ton, maka XC tidak dapat diisi. XC Jakarta Sukabumi. Jadi kita sudah dapat sel kosong yaitu di bagian XB, XY, dan XC. Nah, yang terisi XA 150, lalu ZB 100. Nah, yang berikutnya, yang paling rendah nomor 3 yaitu YA, yaitu 7, sama dengan 7. Nah, kapasitas produksi pabrik Y yaitu 175 ton. Dan gudangnya ini yang 200 dikurang 150, sisanya 50 ton. Karena kebutuhan gudang A hanya 50 ton lagi, maka YA ini bisa kita isi 50 ton. Karena YA sudah kita isi 50 ton, maka ZA ini tidak dapat diisi lagi. Tangerang Cirebon ini tidak dapat diisi lagi karena sudah terpenuhi di 150 Jakarta Cirebon dan Bekasi Cirebon 50. Lalu sel yang berikutnya, karena 77 sudah, lalu kita ke sel yang biaya pengirimannya terendah yang belum kita isi adalah di Bekasi Sukabumi, YC. Sama dengan 11. Nah, kebutuhan gudang C itu 300 ton.
Sedangkan pabrik Y 175 ton. Nah, karena sudah terisi 50 ton di Bekasi Cirebon, maka tinggal 125 ton untuk kapasitas produksi di pabrik Bekasi atau Y. Nah, karena kebutuhan dan permintaannya, maka YC ini dapat diisi sebanyak mungkin, yaitu sebanyak 125 ton. Maka kebutuhan pabrik Y sudah terpenuhi, 50 tambah 125 yaitu 175. Nah, sel yang berikutnya yaitu 12 yang terakhir, yaitu ZC. Nah, pabrik ZC memproduksi 275, tapi sudah terisi 100 di ZB, maka tinggal 175 ton lagi. Lalu, untuk gudangnya, karena sudah terisi 125 dari 300, berarti tinggal 125 lagi, maka ZC dapat diisi 175 ton sehingga pabrik Z ini terpenuhi. Nah, bisa diperhatikan tahapannya ini. Untuk biaya transportasi sementaranya ini dapat dari 150 dikali 6 ditambah 50 kali 7 ditambah 125 kali 11 ditambah 100 kali 5 ditambah 175 kali 12. Didapatkan hasil yaitu 5.225 atau dalam ribuan rupiah itu 5.225.000 rupiah. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dengan metode MODI. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai baris dan kolom. Untuk menentukan nilai baris dan kolom, nilai pada Rx itu adalah 0. Bagian ini adalah 0. Maka berikutnya, dengan rumus RI ditambah KJ sama dengan CIJ, kita dapat menentukan kolom atau baris berikutnya yang terisi. Yakni dengan mengetahui Rx, kita bisa mengetahui KA. Dengan rumus Rx ditambah KA sama dengan CXA, di mana Rx itu harus 0 dan KA yang kita akan cari dan CXA ini adalah nilai yang ini. Sama dengan 6. Maka dari itu nilai dari KA adalah 6. Maka nilai kolom A adalah 6. Berikutnya dengan mengetahui KA, kita dapat mencari RY, di mana CYA-nya itu adalah 7. Bagian CYA adalah yang ini. Maka nilai RY adalah 1. Ketika sudah mengetahui RY, kita dapat mencari KC, dengan nilai CYC-nya adalah 11. Maka nilai KC-nya adalah 10. Ketika mengetahui KC, kita dapat mengetahui nilai RZ atau baris Z, dengan nilai CZC-nya adalah 12. Maka nilai RZ adalah 2. Nilai KB adalah 2 dikurang dengan nilai CZB. Berarti 5 dikurang 2, maka KB-nya adalah 3. Nilai kolom B-nya adalah 3. Setelah mengetahui nilai-nilai tersebut, kemudian kita letakkan pada baris kolom dengan tabel transportasi dengan metode Modified Distribution MODI tahap 1. Nah, bentuk tabelnya seperti ini. Di mana nilai Rx tadi adalah 0, Ry 1, Rz 2, nilai Ka 6, nilai Kb 3, dan nilai Kc-nya adalah 10. Berikutnya kita menghitung indeks perbaikan,
di mana pada nilai segi 4 air atau nilai segi 4 yang kosong. Dalam tabel ini, segi 4 yang kosong ada pada XB, XC, YB, dan ZA. Nah, kita masukkan nilai CIJ pada XB atau CXB itu adalah 8. Nilai RX-nya adalah 0. Nilai KJ atau KB-nya adalah 3. Maka kita kurangkan, maka indeks perbaikannya 5. Hingga ke ZA. Nah, nilai CZA-nya adalah 7, nilai KZ-nya 2, dan nilai KA-nya 6. Kita kurangkan, maka hasilnya minus 1. Karena masih punya minus di indeks perbaikan, kita lanjut ke langkah C, yakni memilih titik tolak perubahan. Perubahan dimulai dari segi 4 yang mempunyai nilai negatif terbesar, karena akan dapat mengurangi jumlah biaya pengangkutan terbesar. Bila nilainya positif, berarti pengisian akan mengakibatkan kenaikan biaya pengangkutan. Segi 4 yang ada akan dipilih oleh dari mulai ZA, karena nilainya negatif di sini. Nah, selanjutnya kita memperbaiki alokasi. Kita mulai dari ZA, yakni di sini. Karena nilainya tadi negatif. Nah, lalu kita buat panah, di mana nilai negatif, positif, negatif, positif. Saya mulai dari YA. Kita harus mengoperasikan dia dengan nilai negatif terbesar, yaitu di sini kita punya ada 50 dan 175. Maka kita akan menggunakan 50. Pada YA, berarti karena tandanya minus, berarti 50 dikurang 50, maka di sini nanti alokasinya menjadi 0. Lalu ke ZA, di sini 0, di sini plus, berarti ditambah 50. Maka jadi 50. Untuk ZC yang di sini nilainya minus, berarti dikurang 50. Maka di sini 125. Di sini plus, berarti ditambah 50, maka menjadi 175. Nah, ini adalah perbaikan atau hasil dari tabel yang baru, di mana di sini nilainya 0, di sini 50, di sini 125, dan di sini 175. Berikutnya, kita mengulangi langkah perbaikan dengan metode MODI. Nah, seperti biasa kita mulai dari menentukan baris dan kolom. Kita ambil nilai RX-nya itu harus 0, maka berikutnya kita dapat mencari nilai KA, yakni 6. Lalu, kita lanjut ke RZ dengan bantuan KA, maka nilai RZ-nya adalah 1. Berikutnya, dengan nilai RZ, kita dapat mencari nilai KB, dengan CZB-nya adalah 5, yang ini. Maka nilai KB-nya adalah 4, nilai kolom B-nya 4. Berikutnya, dengan bantuan RZ, kita juga bisa mencari KC, yaitu di sini ya. Berarti 12 dikurang 1 sama dengan 11. Dan berikutnya kita cari RY dengan nilai KC. Maka RY adalah 11 dikurang 11, 0. Nilai tersebut kemudian kita letakkan pada baris atau kolom pada tabel transportasi dengan metode modified distribution atau MODI tahap kedua. Nah, seperti ini. Di sini RX, RY, RZ, KA, KB, dan KC. Nah, langkah selanjutnya itu menghitung indeks perbaikan, di mana yang kosong itu kan XB, XC, YA, dan YB. Maka kita kurangkan CIJ, RI, dan KJ-nya. Nah, dari indeks perbaikan ini kita dapatkan lagi nilai negatif pada minus 1. Maka kita lanjutkan lagi. Kita mulai dari yang minus 1 ini, yaitu pada XC, yaitu di sini.
Nih. Nah, lalu kita memperbaiki alokasinya. Kita mulai dari sini, dia tidak boleh bertemu, maka kita buat peta yang besar. Dimana saya coba dari negatifnya kan ada 150 dan 125, maka di antara kedua negatif ini kita pilih yang 125. Maka dari XA di sini adalah tanda minus, maka dia dikurang. 150 dikurang 125 adalah 25. Di sini 50 ditambah 125 175. Di sini 125 dikurang 125 untuk nilai ZC-nya, maka di sini 0. Dan di sini ditambahkan, maka untuk XA-nya untuk untuk nilai XC-nya adalah 125. Nah, ini adalah perbaikan dari tabelnya. Di sini sudah 25, 175, 0, dan 125. Nah, sudah dapat itu, kita lakukan lagi langkah perbaikan dengan metode MODI, yakni menentukan baris dan kolom dengan nilai pertamanya, yaitu nilai Rx-nya adalah 0. Dengan bantuan Rx kita mencari KA-nya adalah 6. Dengan K, lalu dengan Rx juga kita cari KC dulu. Yang ini, dia 10 dikurangi dengan Rx 0, maka KC-nya juga 10, nilai kolom C-nya 10. Dengan KC kita dapat mengetahui RY. CYC-nya yang ini 11. Maka nilai RY-nya adalah 1. Dengan KA yang tadi kita bisa mencari RZ dengan mengetahui CZA. Berarti yang ini 7 dikurangi dengan KA-nya 6, maka RZ adalah 1. KB kita gunakan dengan RZ. Dengan CZB-nya adalah 5, maka KB-nya adalah 4. Lalu kita letakkan nilai tadi itu ke dalam tabel transportasi dengan metode MODI tahap 3. Nah, Rx-nya 0, Ry 1, Rz 1, Ka 6, Kb 4, dan Kc 10. Berikutnya adalah menghitung indeks perbaikan pada segi 40, yakni pada XB, XYA, YB, dan ZC. Nah, kita masukkan ke rumus CIJ dikurang RI dikurang KJ. Nah, dari indeks perbaikan ini sudah tidak ada nilai yang negatif. Maka dari itu, hasil perhitungan tidak ditemukan nilai negatif atau penghematan biayanya sudah tidak ada. Maka proses eksekusi telah selesai. Maka alokasi produk dari pabrik ke daerah pemasaran menurut metode biaya terendah, cost list tadi yang diuji dengan metode MODI, dan biaya transportasinya kita dapatkan di dalam ribuan rupiah adalah 5.050.000. Nah, dari Cirebon tadi itu kan jumlahnya 25. Lalu biaya per unitnya 6. Dari Jakarta ke Sukabumi yakni 125, 10 kita kalikan berarti 1.250. Dari yang tabel ini 25 dikali 6 berarti Jakarta Cirebon, Jakarta Sukabumi berarti 125 kali 10, Bekasi ke Sukabumi 175 kali 11, Tangerang ke Cirebon 175 kali 7, Tangerang ke Bandung 100 kali 5. Nah, seperti tabel ini yang sudah dirapikan. Maka dapatlah total biaya transportasinya itu sebesar 5.050.000. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.